Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil yang kami ta'zimi, segenap pimpinan dan pengurus Wahdah Inspirasi Zakat yang menyelenggarakan acara kita pada pagi menjelang siang ini, yang kami ta'zimi hadratul mukarramin, para asatid, para ustadzat, para guru-guru umat yang berkenan untuk bergabung bersama kita, yang kami hormati seluruh hadirin dan hadirat yang bergabung pada kesempatan pagi menjelang siang ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga bagi kita semuanya adalah satu surga sebelum surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah, dimulai dari satu akad suci yang merupakan satu tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang agung, di mana Allah menciptakan pasangan bagi kita yang dengannya kita merasakan as-sakinah, ketentraman. Kata sebagian ulama, kata litaskunu ilaiha, memberi makna litas ta'ifu biha walita'tafu ma'aha walitamilu ilaiha walitatma'innu biha, bahwa dengan kehadiran pasangan kita itulah Allah Subhanahu wa taala menjaga kesucian kita satu sama lain. Hadirnya suami menjadi penjaga istri dari hal-hal yang dimurkai Allah. Hadirnya istri menjadi penjaga bagi suaminya agar tidak terjatuh ke dalam segala kekejian. Kemudian mereka membangun atifah, ikatan lahir dan batin, seakan-akan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada an-nafyu, ada al-itsbat, mengatakan tidak kepada semua yang tidak terikat akad yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengisbat bahwa hanya kepada yang terikat dalam akad sucilah segala sesuatu itu dihalalkan dan berpahala. Kemudian melitamilu ilaiha, supaya kita bukan lagi menjadi aku dan kamu, tapi sudah menjadi kita. Sudah menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu kebersamaan menuju ke surga. Seperti tema kita pada hari ini, sekeluarga ke surga. Seperti tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz kita, moderator, bahwasanya Allah menyatakan jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga Aden yang akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang saleh dari bapak-bapak mereka
dari istri mereka dan dari anak keturunan mereka. Walitatma'innu biha, dan supaya kemudian ada itmi'nan, ketentraman, baik kita bersama. Ketika bersama, ketentraman itu dalam bentuk saling menopang, saling menguatkan di dalam ketaatan kepada Allah, dan juga ketentraman ketika sedang mengemban amanah masing-masing, mungkin terpisah jarak, mungkin satu di satu tempat, pasangannya ada di tempat yang lain, tetapi tidak lepas dari saling menjaga karena Allah dan saling mendoakan karena Allah. Juga Allah menghadirkan mawaddah, menghadirkan rahmah, menghadirkan cinta yang bergelora, yang memberikan semangat untuk berprestasi, berkontribusi, dan sekaligus juga cinta yang, kata lagu anak-anak kita, rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Dari ikatan pernikahan yang agung sebagai tanda kebesaran Allah, yang Allah sebut mitsaqan ghalidha di dalam Al-Qur'anul Karim, sebuah ikatan perjanjian yang berat. Yang kata mitsaqan ghalidha hanya muncul 3 kali dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama untuk menyebut perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan para rasul ulul azmi. Yang kedua untuk menyebut perjanjian Allah dengan Bani Israel sampai Allah mengangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Yang ketiga untuk menyebut pernikahan. Maka dimulai dari akad suci yang demikian itu, yang meminjam asma Allah Subhanahu wa taala, yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang ikatannya. Karena kalau salat adalah ibadah dari takbir hingga salam. Karena kalau puasa adalah ibadah dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Karena kalau zakat adalah ibadah ketika sudah sampai haul dan mencapai nisabnya. Karena kalau haji atau umroh adalah ibadah dari sejak berihram mengambil miqat sampai tahallul. Tetapi pernikahan adalah ibadah sejak akad diucapkan sampai kita semuanya insya Allah menapak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu, kamu dan pasanganmu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Relationship goalnya udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Family goalsnya jannatu adnin yadkhulunaha ma'aman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang saleh dari bapak mereka, anak keturunan mereka, istri mereka. Big family goalsnya adalah alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah akan himpunkan mereka bersama seluruh garis keturunannya ke atas maupun ke bawah. Nah, tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seperti yang dimaktubkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa dzurriyah yang pertama maknanya anak keturunan, tapi dzurriyah yang kedua maknanya garis ke atas maupun garis ke bawah. Karena dzurriyah itu bisa bermakna juga bapak-bapak ke atas, seperti yang termaktub dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kami telah mengangkut bapak-bapak mereka di dalam bahtera yang berlayar di lautan. Maka sebuah hal yang luar biasa ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, di manakah orang-orang beriman dan anak keturunan mereka yang beriman mengikuti mereka itu akan dihimpunkan oleh Allah di surga yang sama. Surga yang sama itu sederajat apa? Apakah di rata-rata surganya? Justru ternyata di surga yang
paling tinggi yang dicapai oleh garis keturunan tersebut. Sebagaimana juga termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba Allah ini berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, "Ya Rabbi, di manakah istriku? Di manakah anakku? Di manakah bapak ibuku? Di manakah keluargaku?" Maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya amal-amal keluargamu tidak mencapai derajat amal-amal yang engkau lakukan di dunia. Maka tentu kedudukan mereka di surga ini berbeda dengan kedudukanmu yang telah mencapai kemuliaan sebegitu rupa. Orang ini berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, "Ya Rabbi, sesungguhnya di dunia dulu, ketika aku beramal, aku meniatkan bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan aku ini meniatkan untuk diriku, untuk seluruh keluargaku." Jadi dia berniat di dalam amalnya bukan hanya untuk kemanfaatan dan pahala bagi dirinya, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Maka Rabb kita Jalla wa'ala memerintahkan agar seluruh keluarganya dihimpunkan untuk berada di surga bersamanya. Maka sekeluarga ke surga adalah salah satu misi di dalam kehidupan kita. Membawa keluarga kita ke surga adalah satu perjuangan yang harus kita letakkan dalam agenda utama kehidupan kita. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita 5 pandangan penting tentang keluarga. Yang pertama, bahwa keluarga seperti yang kita sampaikan di dalam tema kita kali ini adalah mereka semua yang harus kita bawa ke surga, sehingga kita ikat mereka dengan doa-doa. Dan di antara doa tersebut adalah yang ditorehkan dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Al-Furqan tentang ibadur Rahman. Doanya ibadur Rahman yang luar biasa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang kedua, Al-Quran mengajak kita untuk melihat keluarga ini sebagai nikmat, anugerah Allah, tanda kebesaran Allah yang sudah tadi kita singgung di depan, yang harus disyukuri keberadaan mereka bersama-sama dengan kita. Bahwa mereka adalah tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan untuk kita berupa istri dan anak yang akan menjadi penghias hidup kita, yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quranul Karim memberikan kepada kita gambaran bahwa keluarga kita adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Dia Jalla wa ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Padanya ada malaikat-malaikat yang keras dan bengis, yang tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan, yang selalu melaksanakan apapun yang dititahkan kepada mereka. Yang keempat, kita tentu juga menyadari bahwa keluarga kita akan menjadi fitnah, ujian bagi kita yang harus disabari. Keluarga kita, anak kita,
harta kita, semua bagian dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala yang harus disabari. Dan yang kelima, boleh jadi kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu di mana musuh sejati umat manusia, syaitan laknatullah alaih, membajak di antara anggota keluarga kita. Bisa pasangan kita, bisa anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, untuk menjadi musuh bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan juga dalam Al-Qur'an, di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi aduwwul lakum fahdharuhum, musuh bagi kalian, maka hendaklah kalian waspada kepada mereka. Jadi yang pertama, Al-Quran Al-Karim menggambarkan hubungan terindah itu adalah hubungan doa-doa di dunia yang akan menjadi hubungan terindah di akhirat bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipertautkan satu sama lain dengan doa. Ketika suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua. Maka doa adalah tali pengikat yang paling kuat untuk kita bersama-sama ke surga. Tentu kadang ada pemahaman yang unik juga di tengah masyarakat. Kalau tadi sudah disinggung bahwa kebersamaan di surga itu sesuatu yang menjadi penyempurna semua kenikmatan. Ketika kita sudah di surga, tentu kita ingin menikmati apa yang kita nikmati di surga itu bersama orang-orang yang kita cintai. Jangankan di surga, di dunia pun kita merasa demikian. Kalau sudah menikah itu, karena tadi ada kata litamilu ilaiha tadi, ya berbeda dengan sebelum menikah. Dulu sebelum menikah, pengen makan apa, ada kuliner apa. Ya. Kalau di Makassar mungkin ada palu basah, ya, ada palu mara, ada segala macam. Pengen makan apa, terjangkau tempatnya, ada uangnya, berangkat. Ketika belum menikah. Tapi begitu sudah menikah, melihat makanan pun yang pertama terfikir adalah yang di rumah makan apa ya? Ini karena ada kebersamaan. Ya. Satu perasaan kebersamaan yang bukan hanya nanti di surga, di dunia pun kita sudah mulai merasakan itu. Hanya ibu-ibu kalau hadir di pengajian-pengajian offline atau arisan, dapat pembagian snack di dalam kardus, ya, biasanya dibawa pulang, tidak dimakan di tempat. Karena yang dipikirkan pertama, yang di rumah. Ini satu hal yang sangat-sangat terasa bagi kita yang sudah menikah. Dulu sebelum menikah ada gadget baru keluar, handphone baru keluar, laptop baru keluar, kamera baru keluar. Kepengen beli, beli. Ketika sudah menikah yang difikirkan, loh, istri perlu apa dulu? Anak perlu apa dulu? Dan lain sebagainya. Saya pernah suatu kala, selama 21 hari ada safari dakwah di 11 kota di Amerika Serikat. Pada saat itu. Nah, di setiap kota yang saya hadir, panitia kan mencoba menawarkan, Ustadz ada tempat yang sangat indah di sini. Ayo jalan-jalan, mumpung ada di sini, belum tentu nanti bisa ada waktu lagi. Saya biasanya menolak, enggak usah Pak. Kenapa? Pemandangannya indah Ustadz. Enggak ada di tempat lain, hanya ada di sini. Kapan lagi kesempatannya? Ayo kita ke sana melihat. Jangan saya bilang. Nanti kalau ke sana terus lihat pemandangan indah, saya malah jadi sedih. Loh kenapa kok sedih? Karena saya datang ke sini sendiri. Istri dan anak tidak diajak. Ya, kalau saya lihat pemandangan indahnya sendiri, ya saya kepikiran. Kenapa yang di rumah
Anak dan istri tidak melihat itu. Oh, Masya Allah. Terus gimana Ustaz ya kalau mau ngajak jalan-jalan ke tempat yang istri saya tidak terlalu suka saja, itu lebih baik. Misalnya ke museum, ke apa namanya, tempat-tempat bersejarah. Nah itu istri saya tidak terlalu suka. Itu saya lebih tenang begitu. Nah, hal-hal semacam itu. Karena keindahan yang kita persepsikan sebagai keindahan bersama ya dinikmati bersama. Tapi satu kali saya mengisi satu acara keluarga di sebuah negara di Asia Timur, ada pasangan yang punya pertanyaan yang agak menarik. Kata pasangan ini, "Ustaz, alhamdulillah kami suami istri kompak. Insya Allah kami juga sakinah mawaddah warahmah. Tapi boleh tidak, Ustaz, kami ini punya harapan nanti kalau kami sama-sama masuk surga, maka suami saya punya istri bukan saya aja lah. Dan saya punya suami juga bukan suami saya yang ini saja." Gitu. Jadi maksudnya nanti kalau di surga mereka ingin pasangannya bukan pasangan di dunianya. Wah, saya bilang menarik juga ini, aneh pertanyaan ini, saya belum pernah dengar pertanyaan semacam ini. Karena biasanya ya Allah mengikat dalam kehidupan dunianya, diberikan barakah, diberikan sakinah, diberikan mawaddah, diberikan rahmah, maka pasti inginnya pasangannya yang sehidup sesurga, sekeluarga ke surga. Kok ini pertanyaannya menarik, saya bilang. Jelas ayatnya, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah. Jelas ayatnya tadi, jannatu adnin yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, masuk surga sekeluarga itu bersama dengan orang-orang saleh dari bapak-bapaknya, istrinya, anak keturunannya, begitu. Nah, saya harus jawab bagaimana? Kemudian saya jawab, bagaimana kalau kita fokus dulu pada upaya kita semuanya untuk masuk surga. Baru nanti kalau kita sudah sama-sama sampai di surga, mari kita musyawarahkan lagi. Karena masuk surganya belum tentu, tapi kita sudah memiliki ya hal-hal yang kadang-kadang muskil karena tidak sesuai dengan apa-apa yang kemudian digariskan dalam Al-Quran Al-Karim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu menghiasi ibadah kita dengan tidak pernah melupakan keluarga kita di dalamnya. Di dalam niat-niatnya seperti yang termaktub dalam hadis tadi, bahwa sang ahli surga meniatkan semua amal ibadahnya bukan hanya untuk pahala bagi dirinya sendiri, tapi pahala untuk seluruh keluarganya. Dan perkuatlah itu semuanya dengan doa-doa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Al-Quran Al-Karim di Suratul Furqan tentang ibadur Rahman, doa yang sangat indah. Rabbana, duhai Rabb kami, habalana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata bagi kami. Yang menyejukkan mata tentu juga adalah yang menyejukkan hati. Waja'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa itu, imaman, sebagai imam, sebagai pemimpin. Doa yang terdiri dari dua maqta ini, dua penggalan ini menarik sekali. Penggalan pertama memperkenalkan kita kepada permohonan agar Allah jadikan pasangan dan anak keturunan kita sebagai qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu, kata para ulama, mereka menjadi sesuatu yang indah dipandang, bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga secara batin. Maka qurratu a'yun melampaui pandangan zahir, yakni kita mohon kepada Allah, pasangan kita, anak keturunan kita, menyejukkan mata dan hati kita, karena hati mereka adalah hati yang tunduk kepada Allah. Karena seluruh anggota badan mereka adalah anggota badan yang taat melaksanakan ibadah dan amal saleh kepada Allah. Karena tindak tanduk dan perilaku mereka adalah akhlak mulia
yang menjadi buah dari keimanan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini qurratu a'yun. Demikian pula dengan berdoa meminta kepada Allah agar pasangan kita, anak keturunan kita menjadi qurratu a'yun bagi kita, itu artinya kita sudah minta kepada Allah agar memperlihatkan pasangan dan anak keturunan kita itu sebagai sesuatu yang bersifat surgawi, bersifat sangat indah di dunia sebelum nanti di akhirat. Artinya kalau kita sudah menikah, para bapak, para suami, ya kita tidak bisa hanya terus mencari soal kecantikan fisik daripada pasangan kita. Karena ya betapa fana dan betapa sementaranya yang namanya kecantikan. Sementara nun di luar sana yang cantik setiap hari keluar edisi barunya. Kita mohon kepada Allah dengan doa qurratu a'yun ini agar pasangan kita bagaimanapun perubahannya menua bersama kita, dia tetap menjadi yang tercantik di hati kita. Dia seperti pandangan surgawinya, yakni dikatakan oleh para ulama, wanita dunia yang salihah dan masuk surga, maka di surga nanti dia 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Ya, jadi ibu-ibu tidak perlu merasa iri dan cemburu kepada para bidadari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala secara langsung sebagai para penghuni surga. Tentu berbeda antara yang meraih surga dengan amal-amal dan segala jerih payah perjuangan dengan yang menjadi penduduk surga secara langsung. Itu berbeda. Kalau kata Al-Quran, tempat tinggalnya saja berbeda. Kalau ibu-ibu, wanita salehah, insya Allah tempat tinggalnya seperti wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Ya, rumah-rumah yang sangat indah, megah bagaikan istana di dalam surga Aden. Kalau bidadari tempat tinggalnya di surga seperti yang diberitakan suratul Rahman adalah hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang terjaga di dalam kemah-kemah. Jadi kata guru saya, ya, namanya wanita salihah dapatnya istana di surga. Tapi kalau bidadari, ya cuma tenda gitu ya. Bukan istana tetapi kemah-kemah, tenda. Ya tentu tendanya tidak seperti tenda pramuka yang kita lihat di dunia karena tenda yang ada di akhirat itu lebih indah daripada semua istana yang terindah di dunia ini. Gitu ya. Tabarak rahmat. Jadi ini supaya kita mendapatkan pemandangan surgawi sejak di dunia. Makanya pada istri-istri ini hendaknya juga berdoa kepada Allah tentang qurratu a'yun atas suaminya. Sehingga suami memandang istrinya, dia melihat wanita yang 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Hanya saja di dunia sedang menyamar gitu ya, dengan penyamaran yang nyaris sempurna. Memakai daster, memakai kerudung yang sudah usang, ya, memakai baju yang ada noda kecap, noda saus, noda oli, noda minyak, ya, dan seterusnya. Tetapi itulah yang akan menjadi pemandangan yang indah di mata kita selama kita kemudian senantiasa mengingatnya dengan doa. Dalam hadis Nabi SAW, qurratu a'yun itu ada dalam bentuk tunggal, qurratu ain. Misalnya, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dijadikan kecintaan beliau kepada dunia ini pada dua perkara, yakni pada istri dan pada wewangian. Kemudian wa ju'ilat qurratu aini fis salati, dijadikan qurrah ainku itu di dalam salatku. Maka para ulama memberikan keterangan qurratu a'yun itu berarti lebih tinggi daripada sekedar cinta. Ketika kita mohon kepada Allah, ya, bahwa anak dan istri kita dijadikan qurratu a'yun oleh Allah, itu artinya kita mohon kepada Allah mereka
angkat derajatnya oleh Allah dalam hati kita melebihi sekedar cinta, tetapi sesuatu yang menghubungkan kita dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebut qurrah ain beliau adalah dalam salat saat paling mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam penggalan doa yang kedua, kita diajari hal yang lebih menarik lagi, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah imamnya orang bertakwa. Biasanya kalau kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka permohonan kita itu ya disampaikan dalam sigat atau bentuk kalimat yang tawadhu. Misalnya waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna minat tawwabin, waj'alna min ibadikas salihin, waj'alna min warathati jannatin na'im. Misalnya begitu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang mensucikan diri, termasuk di antara orang-orang yang bertaubat, termasuk di antara hamba-hambamu yang salih, termasuk di antara para pewaris surga na'im. Jadi waja'alna min, ada kata min, kata depan min di situ. Tapi ternyata di dalam doa ini kita tidak kemudian dituntun untuk mengatakan waja'alna minal muttaqin, jadikan kami termasuk orang-orang bertakwa, melainkan kita diajarkan untuk berdoa dengan ambisi setinggi mungkin, yaitu waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Bukan hanya termasuk orang bertakwa, tapi sebagai imamnya orang bertakwa. Hal ini kata para ulama menunjukkan betapa pentingnya ketakwaan. Sampai kita harus memohon kepada Allah tentang ketakwaan itu, sebagaimana saran Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Firdausil A'la, surga yang paling tinggi. Jadi kalau minta surga jangan tanggung-tanggung, mintalah Firdaus yang paling tinggi. Karena surga itu ada banyak tingkatannya, maka mintalah yang paling tinggi. Demikian pula dalam soal takwa. Takwa ini derajatnya juga banyak, tetapi dalam ayat ini waja'alna lil muttaqina imama. Mintalah kepada Allah supaya bukan cuma menjadi orang bertakwa, tapi menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ini alasannya yang pertama karena takwa adalah pengikat yang paling kokoh bagi keluarga kita. Kalau kita ingin menjadikan keluarga kita kokoh, bahkan sampai ke anak keturunan kita, maka pengikatnya adalah takwa. Yang pertama-tama, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, وَلْيَحْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka ada generasi anak keturunan yang lemah-lemah, yang mereka selalu khawatir keadaannya. Apa yang harus dilakukan orang beriman agar generasi di belakang mereka tidak lemah dan tidak perlu mereka khawatirkan? Kata Allah, فَلْيَتَّقُوا maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus, perkataan yang tidak bengkok, yang konsekuen, yang konsisten. Ini rumusnya dari Allah di surat An-Nisa ayat yang ke-9 untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang kokoh. Sampai ke anak keturunan tidak perlu dikhawatirkan oleh kita yang meninggalkan mereka. Nah, maka waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami ya Allah imamnya orang-orang bertakwa. Ini doa yang sangat penting dalam konteks keluarga. Karena kita berharap seluruh keluarga kita menjadi orang bertakwa, lalu kita menjadi pemimpin mereka kelak di hadapan Allah. Jadi ini dengan ketakwaan itu ya Allah akan jaga keluarga kita di dunia dan di akhirat. Di dunia dijaga keberkahannya oleh Allah, ketika suami menjadikan takwa sebagai perisainya supaya tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ketika istri menjadikan takwa sebagai perisainya supaya dia terjaga dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini akan menjadi benteng yang sangat kokoh bagi keluarga tersebut. Demikian pula takwa adalah ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Demikian Allah nyatakan dalam suratul Hujurat, yang menunjukkan kepada kita tidak layak bagi kita mengukur kemuliaan dengan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, paras rupa, pendidikan, dan seterusnya. Bahkan amal ibadah. Karena amal ibadah tidak selalu menggambarkan sejatinya ketakwaan. Satu-satunya ukuran itu di sisi Allah adalah ketakwaan. Dan ketakwaan yang menjadi ukuran kemuliaan di antara kita, ya kalau ada displaynya kan enak ya. Ini 65, oh poin takwanya 65, ketemu orang yang ada display poin takwanya 85. Wih, Masya Allah, Assalamualaikum Pak, saya cium tangan, izin. Loh kenapa? Karena Bapak lebih mulia dari saya. Loh kok tahu? Loh itu poinnya Bapak takwanya 85, saya 65. Itu kalau ditampilkan oleh Allah. Ternyata malah tidak. Maka kata Imam An-Nawawi, kenapa takwa yang menjadi satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan oleh Allah justru tidak ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan dunia? Ya agar satu, kita menjadi orang yang berjuang untuk menjadi orang bertakwa. Yang kedua, supaya kita tidak pernah meremehkan orang lain. Karena kita tidak pernah tahu hatinya. Taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu di sini, di dalam dada. Maka tidak ada orang yang bisa menghakimi orang lain siapa yang lebih bertakwa. Kita tidak pernah bisa ya mengira-ira apakah dia lebih bertakwa ataukah tidak dibandingkan saya. Dan kita hanya berhusnudzon, beliau orang bertakwa. Selesai. Kita tidak bisa meneliti-meliti, kita tidak bisa memastikan. Dan satu-satunya cara yang harus kita tempuh untuk menjaga ketakwaan kita dan memuliakannya ya, dengan cara untuk senantiasa memandang orang lain lebih daripada kita dalam soal ketakwaan. Karena kita tidak pernah tahu. Tapi di dalam hati kita boleh tadi berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar menjadi imamul muttaqin, memiliki ambisi setinggi-tingginya dalam soal menjadi orang bertakwa. Karena tidak tampak, maka tidak, insya Allah tidak mengundang penyakit hati ya. Sesuatu yang tidak tampak itu kalau kita minta yang paling baik, paling tinggi, paling mulia dari Allah, maka tidak akan mengundang penyakit hati baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Ini tentang bagaimana kita menjaga keluarga kita ke surga dengan doa-doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ataupun doa-doa yang lain. Saya selalu ya mengapresiasi istri saya, bahkan dalam keadaan yang paling marah misalnya kepada anak, maka yang keluar adalah doa. Ya, kita ketika sedang marah pun kalau bisa yang keluar adalah doa yang baik untuk anak-anak kita. Istri saya kalau melihat anak sedang berlebihan dalam bermain sampai kemudian melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, maka yang keluar lisannya Rabbi habli minas salihin gitu ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh. Sudah begitu saja. Ini adalah satu sikap terbaik kita daripada kita ya membuka lisan kita untuk perkara-perkara yang justru mengundang hal-hal yang akan kita sesali di hari esok. Itu jangan sampai terjadi. Jadi ungkapkan doa, bahkan dalam hal yang paling pahit sekalipun yang sedang kita alami bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita. Yang kedua tadi sudah kita sampaikan bahwa keluarga kita ini akan menjadi sekeluarga ke surga kalau kita pandai mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pandai saling mengungkapkan syukur satu sama lain ya di antara kita. Karena keluarga adalah nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dianugerahi oleh Allah keluarga. Saya kadang-kadang sampai bercanda dengan para akhwat yang kemudian mungkin risau tentang pernikahan gitu ya. Saya katakan kepada mereka, memangnya menurut antunna sekalian, siapa dua wanita terbaik yang disebut oleh Al-Quranul Karim? Yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah Asiyah. Maryam tidak memiliki suami. Asiyah, suaminya bukan orang soleh. Jadi ternyata punya suami yang soleh itu bukan syarat untuk menjadi mulia di sisi Allah. Ya, bukan syarat untuk menjadi mulia di sisi Allah. Karena dua wanita yang paling mulia yang disebut oleh Al-Quran, ternyata yang satu tidak bersuami, yang satu suaminya tidak soleh.
Tentu ada role model yang lain, ada Sayyidah Khadijah, Ummul Mukminin, ada Sayyidah Fatimah binti Rasulillah, itu punya suami masing-masingnya. Tetapi ya tidak semua orang diberikan oleh Allah anugerah untuk memperoleh kehidupan berkeluarga. Maka bagi yang memiliki kehidupan keluarga, sudah selayaknya mensyukurinya dengan rasa syukur tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikaruniai anak-anak yang tumbuh dalam kesalehan, tumbuh dalam kebaikan. Sesuatu yang Nabi Nuh alaihi salam merasakan pahitnya memiliki anak yang durhaka. Sesuatu yang apalagi kita diberikan oleh Allah keturunan yang segera hadir dalam kehidupan kita. Betapa beratnya Nabi Ibrahim alaihissalam harus menunggu. Betapa beratnya Nabi Zakaria harus menanti lama. Tetapi kita diberikan oleh Allah anugerah yang segera. Tentu kita harus mensyukuri ya semua anugerah Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan rasa syukur tertinggi kita. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum, tentu kalau kita syukuri nikmat-nikmat Allah ini, Allah akan tambahkan nikmat itu. Yang memiliki suami, syukurilah keberadaan suami kita. Karena dengan demikian Allah akan menambahkan nikmat melalui suami. Demikian pula yang punya istri, demikian pula yang punya anak, demikian pula yang punya orang tua. Jadikan mereka sebagai kesyukuran kita utama. Selain syukur kepada Allah, tentu saling mengungkapkan syukur di antara anggota keluarga ini juga penting. Apakah sebagai suami sudah cukup menyampaikan rasa syukurnya kepada istri? Sayang, jazakillahu khairan, karena Allah telah mengirim engkau untuk menjadi penjaga ketaatan bagi abang. Abang gak bisa membayangkan kalau gak ada engkau di luar sana godaan begitu luar biasa dahsyat. Kemana abang akan melarikan iman abang ini? Melarikan iman abang supaya terjaga hanya kepadamu yang Allah Subhanahu wa taala sudah halalkan ikatan di antara kita. Begitu. Ya. Sang istri juga bagaimana mengucapkan syukur kepada suami. Jazakallahu khairan abang yang sudah bekerja untuk kami, berjuang untuk kami, menjemput nafkah rizki dari Allah dengan membanting tulang sampai linu-linu, dengan memeras keringat sampai kering. Berikan rasa syukur itu, apresiasi mereka. Orang-orang yang diapresiasi, seperti janji Allah, dia akan menambahkan nikmat, maka juga pasti akan menghadirkan yang makin baik, yang lebih baik. Suami yang mensyukuri masakan istrinya, istri yang mensyukuri kepulangan suaminya, anak-anak yang mensyukuri kehadiran ayah bundanya, ayah bunda yang mensyukuri anak-anaknya dalam keadaan apapun, dan mengatakan kepada mereka, terima kasih nak, kelak lewat lisanmu lah barangkali Allah akan mengampuni dosa-dosa kami. Ketika engkau berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih nak, karena kalau besok engkau melanjutkan amal-amal saleh yang pernah kami lakukan, maka pahalanya akan mengalir pula kepada kami sebagai orang tuamu, dan seterusnya. Ungkapkan terima kasih itu, ungkapkan rasa syukur itu juga kepada pasangan maupun anak keturunan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Allah, tadi adalah tentang amanah. Kalau kita ingin sekeluarga ke surga, maka mari kita sikapi keluarga kita sebagai amanah titipan Allah. Ketika akad nikah ijab qabul diucapkan oleh seorang suami di hadapan walinya, menjawab walinya, maka di situ ada pengalihan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semula kepada walinya untuk membawanya ke surga, untuk menjaga fitrahnya, berpindah tanggung jawab itu kepada suami sebagai pemimpin. Maka dia, seorang suami, tidak boleh menganggap enteng akad ijab qabul tersebut. Dia harus menjadikannya sebagai titik mula untuk menyadari tanggung jawabnya yang begitu besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Sebagaimana suami memiliki kepemimpinan atas keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya tersebut.
ketika anak kita lahir, maka Rasulullah SAW menyampaikan kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir dia dilahirkan di atas fitrah. Kata para ulama, fitrah itu maknanya yang pertama at-tauhid, yang kedua al-islam, yang ketiga al-mu'ahadah, yang keempat as-sirat al-mustaqim. Jadi yang namanya fitrah itu ya setiap anak yang lahir di atas tauhid, lahir di atas Islam, lahir di atas ya perjanjian untuk selalu mentaati Allah, lahir di atas siratul mustaqim. Fa abawahu, maka dua orang tuanya lah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat kalau yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikannya Majusi. Tidak ada yusallimanihi, tidak ada menjadikannya Islam. Karena yang menjadikannya Islam sejak awal adalah Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas yang lebih berat daripada sekedar adkhilu anfusakum wa ahlikum aljannata. Kenapa? Karena kalau masuk surga itu kan ada pilihan, masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan hisab, amal solehnya lebih berat sehingga dia langsung masuk surga. Yang ketiga, masuk surga dengan hisab, ketika dihisab amal solehnya kalah dari dosa-dosanya, sehingga dia harus disucikan terlebih dahulu di neraka, baru nantinya kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang ketiga ini jadi berat karena tadi harus mampir ke neraka. Subhanallah. Maka kalau cuma mengatakan adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah, sebenarnya ini masuk yang ketiga ini. Tapi ketika mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka artinya apa? Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga dengan hanya dua pilihan. Satu, tanpa hisab. Dua, kalaupun dihisab, pasti harus amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, gitu ya. Itu yang kemudian kita maknai. Makanya kita doa kita itu bukan wa adkhilal jannah, tapi lebih kepada waqina adzabannar. Waqina adzabannar, ya. Dalam doa sapu jagat kata orang Jawa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kenapa wa qina adzabannar? Karena jagalah kami dari api neraka, artinya masukkan kami ke surga tanpa hisab atau dengan hisab, tapi harus lebih banyak amal solehnya sehingga tidak perlu mampir ke neraka, kan begitu. Kalau sekedar masukkan kami ke dalam surga, ya nanti bisa lewat neraka, na'udzubillahi min dzalik gitu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar, maka kita sebagai keluarga harus saling menjaga. Suami harus menjaga istrinya ya dengan segala daya upayanya supaya istrinya terjaga dari dosa-dosa. Ya termasuk terjaga dari dosa-dosa itu misalnya terjaga dari dosa berghibah dan mengumbar aib suami. Bagaimana caranya suami menjaga istrinya supaya tidak terhindar dari dosa berghibah dan membicarakan aib keluarga? Ya dengan mendengarkan curhat-curhatnya dengan tekun. Karena kalau istri didengarkan, insya Allah didengarkan di rumah, tidak perlu dia mencari telinga lain untuk mendengarkan keluh kesahnya. Suami yang bisa mendengarkan keluh kesah istrinya dengan sabar, maka dia mencegah istrinya dari berdosa membuka aib-aib keluarga kepada orang lain. Ini contoh. Jadi istri yang kemudian bisa misalnya berdandan menjaga ketika suaminya pulang, dia sambut dengan sambutan tercantik, terbaik gitu ya. Jadi jangan sampai ya dandannya lebih cantik kalau pergi pengajian daripada kalau menyambut suami pulang. Gitu. Ini bagian dari menjaga. Ya karena ini adalah satu hal yang kemudian menjadi ya, kemuliaan bagi seorang wanita, menjaga kehormatan suaminya. Suaminya sudah pusing godaan di luar sana cantik jelita. Ketika pulang ke rumah ya mau hendak mengambil yang halal daripada yang haram nun di luar sana. Tapi yang halal kok masih pakai daster tambal 5 gitu ya, dan jangan sampai. Ini adalah bagian dari cara menjaga. Kemudian anak-anak menjaga orang tuanya, orang tua menjaga anak-anaknya dengan memberikan takdib kepada mereka, memberikan pendidikan, memberikan adab, memberikan contoh-contoh terbaik ya. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini bagian dari cara kita mendidik mereka. Makanya dulu Rasulullah SAW memuji seorang bapak sebagai seorang ahli surga. Kenapa? Karena bapak ini menggantungkan sebuah cambuk di atas pintu rumah. Kemudian dia mengatakan kepada anak-anaknya, anakku sekalian, kalau kalian melihat ayah kalian ini melanggar apa yang dilarang Allah, maka tegurlah ayah kalian, dengan masing-masing kalian punya hak untuk mencambuk ayah dengan cambuk ini. Tapi juga sama, kalau ayah melihat kalian, mendapati kalian melanggar apa yang dilarang Allah, ayah akan cambuk kalian dengan
cambuk ini. Masya Allah, ini adalah kesadaran luar biasa untuk saling menjaga dalam keluarganya dari api neraka. Ini yang penting untuk kita tanamkan. Nah, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah tadi, kalau kita ingin sekeluarga ke surga, maka kita harus bersabar dari ujian-ujian Allah yang mungkin datang melalui keluarga kita yang paling kita cintai. Dijadikan oleh Allah sebagai jalan memberi ujian kepada kita. Jangankan kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji melalui keluarga. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian menunggu anak yang lama, anaknya yang lahir, begitu lahir harus ditinggalkan di lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia. Ketika anak itu tumbuh dewasa, diperintahkan untuk disembelih dan lain sebagainya. Ujian lewat keluarga itu ujian yang dahsyat. Dulu saya sedang berkhidmah di rumah guru saya, Allahyarham, Kiai Haji Mu'tamid Khalil. Ketika satu saat guru saya ini, Kiai Mu'tamid, didatangi oleh pasangan suami istri yang nangis-nangis, kemudian berkata, "Pak Kiai, kami ini dosa apa Pak Kiai? Ya Allah, anak kami itu 3. Yang nomor 1 mondok, ngaji, beres, ya, nyantri beres. Yang nomor 2 juga begitu. Sekolahnya beres, kuliahnya beres, kerja beres, berumah tangga juga beres Pak Kiai. Dosa apa kami Pak Kiai sehingga anak kami yang ketiga nakalnya luar biasa, mondoknya bubar, ya, kemudian nyantrinya nggak beres, sekolah nggak beres, kuliah nggak beres, semuanya nggak beres Pak Kiai. Kami ini dosa apa Pak Kiai?" Guru saya, Allahyarham, Kiai Mu'tamid Khalil, mengatakan, "Berapa anak sampean Pak? Berapa anak Anda?" Kata bapak ibu ini, 3 Pak Kiai. Yang nakal berapa? 1. Ya lumayan banget itu. Oh, lumayan banget gimana Pak Kiai? Lah iya, di dalam Al-Quran itu ada orang yang lebih soleh daripada Anda, bapaknya lebih soleh dari bapak Anda, kakeknya lebih soleh dari kakek Anda, dan sesoleh-solehnya soleh, namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah itu anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang gitu ya. Jadi ujiannya Allah yang luar biasa. Ya Allah Pak Kiai, itu mosok kami dibandingkan sama Nabi Yakub ya jauh. Lah iya jauh. Oh, Nabi Yakub itu anaknya yang nakal 10, sampean anaknya yang nakal cuma 1 gitu. Nah terus maksudnya Pak Kiai gimana? Lah iya, Nabi Yakub diuji anaknya nakal 10 saja, mengatakan innama asku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Pertanyaannya, Nabi Yakub happy ending apa? Tidak happy ending Pak Kiai. Lah iya, kumpul seluruh keluarga, semuanya kemudian menjadi soleh dan solihah. Itu Nabi Yakub. Kuncinya apa? Kuncinya mengadunya kepada Gusti Allah. Jangan kepada Mu'tamid. Mu'tamid nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi makanya ya namanya ujian lewat keluarga ya tetap akan ada, dan itu memang harus disabari. Itu Masya Allah. Yang terakhir, kalau kita mau sekeluarga ke surga, kita harus punya awareness bahwa keluarga kita, na'udzubillah min dzalik, kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi setan bagi kita, gitu ya. Istri ya mengajak suami melakukan ketidaktaatan kepada Allah, atau suami sebaliknya justru mengajak istrinya untuk mendurhakai Allah, ya. Ini penting untuk kemudian diwaspadai. Ya, makanya betapa mengerikannya kalau kemudian misalnya di sebuah kompleks perumahan terdengar kata-kata seorang istri, "Bang, tahu nggak sebelah itu? Eselon 3 Bang. Abang nih eselon 2. Sebelah itu mobilnya 2 tahun ini udah ganti 3 kali Bang. Aku dari dulu kasih mobil butut kayak begini aja Bang." Nah, ini ketika itu sang istri menjadi musuh bagi suaminya karena ngajak korupsi kan begitu. Ngajak korupsi gitu. "Abang tuh sebelah tuh liburannya loh Bang. Itu sampai ke New York, liburannya sampai ke Paris. Kita ke situ-situ aja Bang." Gitu ya. Cuma ke mana kalau di Makassar ya? Hanya ke dekat-dekat saja. Subhanallah. Jadi na'udzubillah min dzalik, ini bisa menjadi musuh. Maka harus diwaspadai. Maka harus kemudian nanti diterapi supaya kemudian dia kembali kepada jalan yang benar. Belum lagi kalau itu melalui anak. Ya, na'udzubillah min dzalik, ada anak-anak yang kemudian hari-hari ini karena kurangnya perhatian orang tua, atau karena orang tua tidak mau mendengarkan curhat-curhatnya, mereka curhatnya online, ditangkap oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab curhat-curhat itu, kemudian diberikan masukan-masukan yang na'udzubillahi min dzalik, ya sangat merusak. Kemudian mereka
hidup di dunia maya lebih daripada di dunia nyata, dan kemudian terpengaruh oleh segala macam pemikiran, ya, dari yang mengancam akidah berupa syubhat-syubhat sampai yang kemudian menawarkan pelampiasan syahwat-syahwat dengan jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu harus menjadi kewaspadaan bagi kita semuanya. Jadi sekeluarga ke surga, satu, ikat dengan doa-doa. Yang kedua, syukuri karena mereka adalah nikmat. Yang ketiga, mari kita jaga karena mereka adalah amanah. Yang keempat, mari kita sabar karena bisa jadi mereka jalan ujian. Dan yang kelima, mari kita waspada karena ada titik-titik di mana setan ingin, ya, merusak melalui keluarga yang kita cintai. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama bagi kami yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.